Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur lagi pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepadanya. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang sedang menerpa bangsa kita, menerpa kota kita, memang adalah sesuatu yang gak pernah kita duga dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa hal ini bukan hanya persoalan Indonesia saja, bukan hanya persoalan kota kita saja, tapi kita mengerti bahwa persoalan-persoalan yang sedang terjadi sekarang ini adalah persoalan yang berkaitan dengan seluruh dunia. Semua dunia mengalami apa yang dikatakan dengan virus corona yang menerpa semuanya. Ya, tidak ada satu bangsa pun yang luput dari dalamnya. Saya beberapa hari yang lalu melihat list dari bangsa-bangsa yang diterpa oleh virus ini. Ternyata sangat banyak sekali, ya, baik di daerah Asia, di Eropa, dan di daerah-daerah yang lain kita bisa melihat hampir semuanya diterpa. Pertanyaannya, apakah wabah ini bisa kita katakan bahwa ini adalah sebagai murka Allah terhadap dunia ini? Jawabannya mungkin bisa kita katakan ya, dan mungkin bisa kita katakan juga tidak. Tetapi yang jelas, apapun itu, kita harus melihat dari sisi orang percaya bahwa semuanya yang sedang terjadi itu tidak hanya sekedar kita melihat itu menjadi penghukuman yang Tuhan lakukan untuk menghukum dunia ini. Tetapi kita harus melihat bahwa itu sarananya Tuhan, caranya Tuhan untuk mengingatkan kita. Saya lebih suka menggunakan kata itu daripada kita mengatakan bahwa ini adalah sarana untuk menghukum dunia ini, atau menghukum bangsa ini, atau menghukum kota ini. Tapi bagi saya secara pribadi itu adalah sarananya Tuhan untuk mengingatkan kita orang-orang percaya, mengingatkan kita juga orang-orang percaya bahwa kita harus berperan aktif dalam segala sesuatu yang sedang terjadi dalam bangsa atau kota kita ini. Mengingatkan kita juga bagaimana sebenarnya kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, bahkan bagaimana juga kita hidup dengan setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berarti untuk mempermuliakan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sedang Tuhan, kita tahu banyak contoh-contoh memang yang dicatat dalam Alkitab, persoalan-persoalan yang terjadi yang dialami oleh umatnya. Salah satu contoh, saya bisa melihat bagaimana caranya Tuhan pada waktu membebaskan umatnya. Ya, membebaskan umatnya dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu. Memang untuk melakukan sesuatu, untuk membuat umatnya bisa di tempat yang sesungguhnya, Tuhan harus menghukum. Tuhan harus membuat tulahnya. Kita melihat tulah-tulah yang sedang terjadi di Mesir, memang tulah-tulah yang sangat menyeramkan. Sekalipun umatnya tidak mengalami, tapi kita percaya bahwa itu sesuatu yang menyeramkan. Salah satu contoh, waktu Tuhan membuat Mesir itu menjadi air, ya, mengubah air menjadi darah, itu darah di seluruh Mesir itu darah di semua air. Waduh, itu sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang sangat menakutkan sebenarnya. Dan hal yang sama juga, mungkin hampir sama, ya, dalam konteks itu mungkin umatnya tidak terkena. Tetapi saudara, dalam konteks kita sekarang kita bisa melihat bahwa wabah corona itu hampir semuanya menerpa segalanya, ya, tidak pandang bulu dia orang percaya atau orang yang tidak percaya, tidak pandang bulu, hampir semua kena. Hampir semua, kalau saudara melihat dalam berita-berita, ya, dalam berita-berita yang ada baik di televisi, baik di medsos, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang mati karena virus itu sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita melihat penguburannya pun, ya kan, penguburannya pun hampir tidak, menurut saya tidak wajar gitu ya. Karena apa? Tidak ada keluarga yang mengikutinya. Kalaupun ada keluarga, dia hanya mengikuti dari jarak yang sangat jauh sekali. Memang sesuatu yang menyakitkan. Tapi kita percaya saudara, sekali lagi saya kembali kepada hal yang pertama tadi, bahwa virus ini hanyalah sebagai sarananya Tuhan untuk mengingatkan kita, ya, akan kedudukan kita sebagai orang percaya, mengingatkan kita bahwa bergereja itu tidak harus di gedung, bergereja itu di rumah. Tapi jangan juga
setelah selesai virus ini saudara tidak beribadah lagi di gereja. Itu sesuatu yang salah, ya. Tetapi mengingatkan kita bahwa hal-hal yang menurut kita itu hebat, hal-hal yang menurut kita itu luar biasa, sebenarnya bagi Tuhan nggak ada apa-apanya, ya, nggak ada apa-apanya. Kita membangun gereja yang gede, gereja yang luar biasa, ya nggak ada apa-apanya juga, ya. Coba lihat saudara, dengan kita dirumahkan sekarang, ya kita kembali kepada esensi kita lagi. Esensi yang esensi berjemaat yang sesungguhnya. Esensi berjemaat yang sesungguhnya kalau kita melihat dari kisah para rasul itu sebenarnya dimulai dari mana? Dimulai dari rumah. Ya, tidak ada di kisah para rasul orang membangun gereja yang sangat besar sekali, gereja yang sangat luar biasa, gereja yang sangat luks sekali. Nggak ada itu. Ya, tetapi ini catatannya saudara, kalaupun Tuhan kasih kesempatan untuk kita membangun itu, ya no problem. Ya, tetapi saudara, kalaupun Tuhan mengembalikan kita seperti sekarang ini beribadah di rumah, bagi saya secara pribadi juga no problem. Ya, karena apa? Karena semuanya sarananya Tuhan mengingatkan kita, ya, bahwa ada hal-hal yang esensi, yang mendasar, yang sudah kita tinggalkan selama ini. Ya, tetapi coba lihat, udah berapa minggu ini, ya, orang dirumahkan, mulai dari tanggal 16 Maret sampai hari ini, saudara, ya, udah berapa minggu orang dirumahkan. Tetapi saudara, kita bisa melihat bahwa semakin dirumahkan, semuanya kita bisa melihat bahwa ternyata, rencana-rencana Tuhan itu sangat luar biasa, sangat dahsyat sekali. Untuk apa? Untuk mengembalikan kita kepada apa? Kepada esensi kita yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di pagi hari ini memang tanpa disadari, ya, kita sudah memasuki, kalau di dalam kalender gereja, ya, dikatakan bahwa kita sudah memasuki Minggu Palem atau dikatakan Minggu Sengsara. Nanti hari Jumat kita sudah masukin Jumat Agung, ada Kamis Putih, hari Kamis Putih, Jumat Agung, ya, Sabtu Sunyi sampai kepada kebangkitan Kristus, ya. Nah, kita melihat saudara dalam bagian ini, hari ini kita dalam kondisi apapun, sekali lagi ya, saya katakan kepada Bapak Ibu, dalam kondisi apapun jangan pernah melalaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, justru dalam kondisi yang sangat menyeramkan ini, ingatlah Tuhan. Ya, ingatlah Tuhan yang mengasihi kita, yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Ingatlah Tuhan yang benar-benar sayang kepada kita. Saya sangat percaya, ya, bahwa dalam situasi-situasi seperti ini kita sudah pastilah, ya, merasakan pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kalaupun kita tidak merasakan pemeliharaan itu, ya mungkin kita ya harus benar-benar bersujud, benar-benar datang kepada Dia, benar-benar kita minta bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Ya, dalam kondisi-kondisi mungkin kita tidak bisa bekerja, dalam kondisi-kondisi seperti saya mungkin tidak lagi bebas untuk pergi melayani, ya, melayani di mana-mana, melayani seperti itu. Sekarang dituntut saudara, seperti saya ini dituntut untuk lebih banyak berdoa untuk saudara, berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk kota ini. Saya dituntut untuk lebih banyak membaca firman-Nya, untuk lebih banyak merenung di hadapan Tuhan. Untuk melihat apa? Untuk melihat lagi bagaimana sebenarnya kita harus kembali kepada esensi dari hidup kita yang sesungguhnya. Ya. Nah, hari ini kita diajak, ya, dalam Minggu Palem atau Minggu Sengsara ini, atau dalam kalender-kalender Lutheran, ya, gereja-gereja Lutheran dikatakan bahwa minggu ini adalah Minggu Palmarum, ya, yang artinya minggu di mana kita menyambut, ya, Yesus itu sebagai seorang raja. Sehingga memang tema yang diberikan kepada kita adalah tema yang berkaitan dengan menyambut Tuhan dengan lidah dan hati bersih, ya, menyambut Tuhan dengan lidah dan hati bersih. Kita akan membaca Alkitab dari Yohanes pasal yang ke-12. Kita melihat bersama-sama Yohanes pasal 12. Kita melihat ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Tidak ada salahnya kita memulai membaca Alkitab ini dengan kita berdoa. Bapa dalam sorga, biarlah damai sejahtera dari Allah yang melampaui akal pikiran manusia itu kiranya menguasai hati dan pikiran kami pada waktu kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya, supaya firman ini menjadi firman yang hidup, firman yang menguatkan, firman yang menolong kami untuk memahami bagaimana Tuhan mengingatkan kami akan pentingnya kembali kepada esensi kami yang sesungguhnya. Kami berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami untuk melihat
firman-Mu hari ini dalam Minggu Palem, Minggu Sengsara ini. Kami boleh benar-benar menghayati betapa pentingnya kami menyambut Engkau sebagai Raja kami. Karena kami tahu Engkau bukan sekedar Raja bagi kami, tapi Engkau Raja di atas segala raja. Engkau bukanlah Raja yang menunjukkan sebuah kehebatan, tapi Engkau adalah Raja yang menunjukkan sebuah pengorbanan untuk membela kami umat-Mu, membela kami orang-orang berdosa, supaya kami tetap teguh di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Mari Tuhan, apa yang kami baca hari ini dan yang kami dengarkan dari perenungan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi mata rohani kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca saudara, Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sekali lagi tema kita adalah menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih. Ya, menyambut Tuhan dengan lidah dan hati yang bersih. Ada dua kata yang dikatakan dalam judul kita, dalam penyambutan kita dengan lidah. Sudah tentu itu berkaitan dengan perkataan kita. Ya, bagaimana dalam minggu-minggu sengsara ini dengan perkataan kita menunjukkan bahwa kita memang sedang menyambut Tuhan kita. Dalam kondisi-kondisi tidak seperti biasanya, kita harus masuk ke gereja, datang ke gereja dengan kekusukan dan luar biasanya. Tapi sekarang dengan lidah kita diminta dengan kekusukan, kita membicarakan Tuhan kita. Kita menyaksikan Tuhan kita. Nanti dalam konteks kita bisa kelihatan di sana bahwa mereka memang menyambut Tuhan itu dengan lidah mereka. Ya, dengan lidah mereka. Lalu yang kedua dikatakan dengan hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Hati yang kudus, hati yang suci, hati yang mencerminkan ketulusan kita. Ingat baik-baik, Yesus ada dalam hati kita. Dia bertahta dalam hati kita. Sudah tentu karena dia bertahta dalam hati kita, kita harus menyambut Tuhan juga dengan hati yang bersih. Ada Yesus dalam hati kita, sambutlah Tuhan itu dalam hati kita juga. Jadi dalam arti begini, Tuhan hadir dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan yang hadir dalam hidup kita itu tidak kita muliakan, tidak kita kuduskan, ya, atau Tuhan yang ada dalam hati kita itu tidak kita hormati dalam setiap kehidupan kita. Kita harus belajar dalam penyambutan kita, dalam Minggu Palem, Minggu Sengsara ini atau Minggu Palmarum ini, ya, kita harus belajar benar-benar menyambut Yesus itu dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara, memang kalau saudara mau melihat lebih detail konteks pembicaraan ini, saudara seharusnya kita membaca dalam Injil Matius sebenarnya, Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, urutan-urutannya memang sangat bagus sekali Matius mengurutkannya, karena memang Matius itu menjelaskan bahwa Yesus yang hadir itu adalah Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah Raja bagi orang Israel. Tetapi saudara, memang dalam konteks kita ini, kita dituntut dari sisi yang lain sebenarnya. Dilihat dari sudut Yohanes, bagaimana mengamati konsep yang berkaitan dengan bagaimana pada zaman itu Yesus disambut sebagai seorang raja. Ya, Yesus disambut sebagai seorang raja, meskipun kalau kita bisa melihat Yesus belum mati, Yesus belum dimuliakan, Yesus belum bangkit di sana. Tetapi kita tahu bahwa memang itulah ya caranya Tuhan untuk bagi saya secara pribadi itu caranya Tuhan untuk memaksa semua orang untuk mewujudkan apa yang sudah dinubuatkan,
apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan tentang hadirnya seorang Mesias itu, hadirnya seorang raja. Jadi sebutan Yesus sebagai raja itu bukan hanya bicara mahkotanya, bicara pemerintahannya, bicara otoritasnya, sekedar otoritasnya saja. Tapi kita melihat bahwa sisi yang paling esensi dalam menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Raja itu adalah kesiapan daripada umat itu. Ya kan? Kesiapan daripada umat itu. Bagaimana umat itu memperlakukan Tuhan dengan lidah, dengan hatinya, bahwa Yesus itu adalah Raja mereka, bahwa Yesus itu adalah Tuhan mereka, yang memang ya harus kita muliakan, harus kita hormati, dan harus kita tempatkan posisinya memang sebagai Raja atas hidup kita, sebagai pembebas dalam hidup kita. Nah, jadi kita bisa melihat sekarang ini, kalau Yesus itu ya Raja kita, Yesus itu Raja yang harus kita sambut dengan lidah dan hati kita ini, sebenarnya kita nggak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Ya, virus itu memang menyeramkan, virus itu memang menakutkan buat kita. Tapi bagi saya secara pribadi, kalau kita memposisikan Yesus itu sebagai Raja kita, ya Raja kita itu akan membela kita. Pemerintah kita itu berpanjangan tangannya. Cara-caranya Tuhan bagaimana mengatasi virus yang ada ini. Nah, dituntut sekarang bagaimana orang untuk tertib dan lain sebagainya. Itu juga saya rasa itu penyambutan kita akan Tuhan juga. Kita ada di rumah seperti ini dalam kondisi-kondisi menjelang Jumat Agung dan Paskah 2020 ini, ya memang hampir kita dituntut di rumah. Ya kan? Ya, maksudnya apa saudara? Maksudnya Tuhan sederhana sebenarnya. Marilah dengan seisi rumahmu, dengan mulut kita, ya, atau dengan lidah kita, dengan hati yang bersih, marilah kita belajar menyambut Tuhan, memposisikan Tuhan itu sebagai Raja yang berkuasa, berotoritas penuh atas hidup kita. Kita nggak punya kekuatan apa-apa dalam hidup ini. Ya, apa yang mau kita sombongkan sih? Nggak ada yang bisa kita sombongkan. Ya, saya mendengar kesaksian dari satu penetua dalam jemaat, dalam sebuah tulisannya. Dia katakan, baru kemarin saya teleponan, tapi tiba-tiba dia sudah meninggal, dia sudah tidak ada. Baru kemarin dia sehat, kuat, dan hampir seperti tidak ada masalah buat hidupnya. Tapi dia katakan, aduh, tapi saya mendengar beritanya, sangat-sangat mengagetkan katanya. Nah, jadi kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa ya memang semuanya datangnya tiba-tiba. Tidak ada. Ya, tidak ada dalam hidup ini yang kita dalam kondisi menurut posisi kita, wah, saya sangat-sangat sudah luar biasa, ya sangat-sangat dekat dengan Tuhan, lalu Tuhan mengambil kita, belum tentu. Tapi dia melihat kesiapan daripada hati kita, lidah kita dalam apa? Dalam menyambut dia. Dia paling tahu kapan kita pergi dari dalam dunia ini, kapan kita harus beristirahat dalam dunia ini, dari dunia ini. Ya, kapan kita kembali kepadanya, paling tahu dia. Tapi selagi kita hidup sekarang ini loh, ya, selagi kita hidup sekarang ini, itu yang dibilang, kita dituntut untuk menyambutnya. Ya, menyambutnya sebagai Tuhan, sebagai Raja yang berkuasa atas hidup kita. Ya, berkuasa atas hidup kita. Jadi bukan hanya sekedar dalam Minggu Palem atau Minggu Sengsara ini kita memposisikan dia sebagai Raja kita, tidak. Tapi setiap hari. Ya, setiap hari. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kesam Tuhan, mari kita lihat dalam bagian ini, ya, bagaimana penyambutan mereka, ya, menyambut Tuhan itu dikatakan dengan lidah dan hati bersih, dan memposisikan bahwa Tuhan itu adalah Rajanya mereka. Jadi sambutlah Tuhan itu ya sebagai Rajanya kita, yang berkuasa atas hidup kita. Nah, memang kita melihat dalam bagian yang pertama dari pembicaraan ini, itu ada dalam ayat 12 dan 13. Dikatakan di sana, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, kita melihat bagian yang pertama ini, ya, saya tidak tahu saudara, ya, bagaimana inisiatifnya mereka dan dari mana mereka tahu bahwa Yesus itu harus disambut, ya, diposisikan sebagai Raja dalam bagian itu. Tapi saya sangat percaya karena dikatakan bahwa baru saja Yesus menghadiri satu acara di Betania pada waktu itu, ya, saya sangat meyakini bahwa apa yang dicatat tentang Mesias itu Tuhan taruh dalam hati mereka. Bagaimana mereka memperlakukan Yesus sebagai seorang Raja itu Tuhan taruh dalam hati mereka. Ya, itu sebabnya dikatakan ketika mereka dikatakan di dalam bagian itu, keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar. Jadi pesta yang dibuat di Betania itu,
Ya, waktu Yesus ada di situ, mereka mendengar bahwa Yesus datang di tengah jalan menuju Yerusalem. Dan di situ mungkin bagi saya secara pribadi dalam tafsiran demi tafsiran yang saya lihat, yang saya baca, Tuhan mengklik hati mereka untuk mengingatkan mereka bahwa seorang raja akan datang. Yesus itu adalah raja yang harus diposisikan sebagai seorang raja. Nah, itu sebabnya dikatakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Ya, daun-daun palem, ya, itu adalah daun-daun yang sering memang digunakan untuk menyambut seorang raja di tengah-tengah orang Israel. Nah, lihat di sana dikatakan ungkapan hati mereka inilah yang dikatakan menyambut Tuhan sebagai dengan lidah itu dikatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ya, sekelihatannya memang seperti tidak disadari oleh mereka, tapi mereka sedang melakukan. Nah, itu nanti yang dikatakan di dalam bagian yang kedua dalam narasi atau cerita yang kita lihat dalam bagian ini. Tapi dalam bagian yang pertama ini memang kita melihat dalam bagian itu keesokan harinya orang banyak. Ceritanya adalah orang banyak. Orang banyak yang diklik oleh Tuhan, hati mereka dijamah oleh Tuhan untuk menyambut Tuhan itu sebagai seorang raja. Apakah mereka semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Pertanyaannya belum tentu, ya. Belum tentu. Tetapi saudara-saudara, mungkin ya sebagian di antara mereka mengetahui ya siapa Mesias itu, siapa Yesus itu, mereka mengetahui. Dan bagaimana harus memposisikannya, ada sebagian di antara mereka yang mengetahuinya. Itu sebabnya kalau sudah melihat dalam bagian ini, mereka mengambil daun-daun palem itu untuk apa? Untuk memposisikan Yesus itu, menyambut Yesus itu sebagai apa? Sebagai raja mereka. Makanya dikatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Itu kata-kata yang sangat luar biasa. Hosana, ya, Hosana itu adalah bicara tentang sebuah sambutan kemuliaan, diikuti dengan kata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, lalu ditutup dengan kata Raja Israel. Jadi kita bisa melihat bagaimana mereka mengakui Yesus itu adalah raja mereka. Jadi dengan lidah mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah raja mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Dalam bagian yang pertama ini, dalam penyambutan kita, ya, mungkin kita tidak harus membuat daun-daun palem dalam rumah kita. Saya rasa tidak perlu kita membuat itu, ya. Tetapi bagaimana dengan lidah kita? Dengan perkataan kita? Bisakah kita mengatakan Hosana? Ya, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ya, Hosana. Itu ungkapan yang sangat luar biasa. Ungkapan yang sangat benar-benar harus kita ungkapkan dalam hidup kita. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Kita mungkin tidak mengatakan lagi sekedar Raja Israel, tapi Raja yang bertahta dalam hati kita, Raja yang berkuasa dalam hidup kita, Raja yang memenuhi segala keperluan demi keperluan kebutuhan kita. Dia Raja ilahi. Dia adalah Tuhan yang posisinya Raja dan sangat ilahi bagi kita, sangat luar biasa bagi kita, dan sangat menguatkan kita dalam segala sesuatu. Nah, bagian yang kedua, dalam bait yang kedua, ya, jadi itu yang bait yang pertama tadi, atau dalam dialog yang pertama kita bisa melihat bahwa orang banyak, ya, dengan lidah mereka menyambut Yesus. Nah, yang kedua dikatakan kita bisa melihat dalam bagian itu ayat 14 dan ayat 15. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ya, jadi kita bisa melihat bagian yang kedua ini, kita melihat peran utamanya adalah Yesus. Dikatakan dia datang dengan menemukan seekor keledai muda. Sekalipun dalam Injil Matius pasal yang ke 21 tadi dikatakan, dia menyuruh murid-muridnya sebenarnya pergi kepada seseorang, mengambil keledai itu dan membawanya kepada Yesus. Dan memang dicatat di sana, kalau mereka bertanya untuk apa, katakan Tuhan memerlukannya, Tuhan akan menggunakannya. Dia mengambil keledai itu. Kita bisa melihat, saudara, waktu mengambil keledai itu pun kita bisa melihat bahwa itu otoritas rajanya, otoritas yang sangat luar biasa. Dia punya hak untuk mengambil dan membawanya, ya, menyuruh orang untuk membawanya kepadanya. Karena kata kuncinya adalah kalau nanti ditanya untuk apa, katakan Tuhan memerlukannya, ya. Dan itu dikatakan dalam bagian itu, Yesus ternyata dalam narasi ini dan cerita ini dikatakan dia datang dengan keledai itu, ya. Dan waktu dia datang dengan keledai itu, memang itu posisi seorang raja yang
dihormati oleh orang-orang Israel, diposisikan oleh orang-orang Israel. Tapi ada kata-kata yang disampaikan oleh raja. Sama dengan tadi, ada kata-kata yang disampaikan oleh umat orang banyak tadi itu kepada Yesus. Ternyata Yesus juga menyampaikan kata-kata berkat. Mereka, orang banyak itu menyampaikan kata-kata berkat. Dan sekarang juga hal yang sama dalam ayat 15, Yesus juga menyampaikan kata-kata berkat. Kata-katanya adalah dikatakan begini, ayat 15. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Jangan takut. Ya, jangan takut. Itu bicara apa, saudara? Bicara sang raja menjamin hidup kita. Ya, jangan takut katanya. Jangan takut. Berarti apa? Semua keseraman, semua hal-hal yang menekan, semua hal-hal yang menakutkan, dengan kata yang Tuhan katakan jangan takut. Nah, ini kata kuncinya. Jangan takut. Sebenarnya itu menjadi sesuatu yang menguatkan, meyakinkan mereka bahwa mereka dalam dalam lindungan, dalam otoritas raja mereka. Ya. Dan dikatakan di sana, hai putri Yerusalem, putri Sion, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Lihatlah rajamu datang. Maksudnya apa? Lihat rajamu yang akan menyelesaikan persoalanmu. Lihat rajamu yang akan memimpin engkau. Lihat rajamu yang akan mengendalikan engkau. Lihat rajamu yang akan berotoritas penuh atas hidup. Ya, jadi kita bisa melihat dalam bagian yang kedua atau babak yang kedua ini, yang ditampilkan kepada kita adalah bagaimana dalam menyambut Yesus sebagai seorang raja itu dengan lidah, dengan hati dan hati yang bersih itu. Sebenarnya bukan hanya orang banyak yang memberkati rajanya, tapi sang raja juga memberkati kita. Iya kan? Sang raja juga memberkati kita, dan saya sangat suka dengan kata jangan takut. Ya, dari awal dari kehadiran Yesus, kata-kata ini selalu dipakai, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Dan sampai sekarang pun, detik ini pun, dalam kondisi apapun dalam hidup kita ini, seharusnya ini menjadi garansi buat kita dulu juga untuk mengingatkan. Satu kata yang penting dalam hidup kita adalah, yang harus kita pegang dari Tuhan kita adalah, jangan takut. Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Tidak ada yang kita takutkan dalam hidup ini. Ya, semua hidup kita sepenuhnya ada di tangan sang raja itu. Raja dan Tuhan kita itu. Semua hidup kita ada di tangannya dia. Dalam pengendalian daripada dia. Makanya dikatakan, jangan takut. Dan itulah kata-kata yang harus kita pegang dalam Minggu Palem atau Minggu Sengsara ini. Jangan takut. Jangan pernah takut. Dalam hal apapun jangan pernah takut. Ya, mungkin dalam kondisi ekonomi dengan orang tidak bekerja, orang tidak melakukan apapun dalam hidupnya, saudara, sekarang ini semua serba terbatas, ya, serba terbatas ruang geraknya, ruangnya untuk mencari uang pun ya sangat terbatas. Bahkan saya punya teman, ya punya teman yang mungkin berprofesi sebagai supir Grab. Kalau saya tanya gimana, ya selalu dia katakan sepi, hampir tidak ada penumpang. Ya, memang menyeramkan. Tapi pagi hari ini kita bisa melihat ada satu ungkapan yang dikatakan oleh Yesus, jangan takut. Dia memelihara hidup. Hampir mungkin terjadi kelaparan, ya, mungkin kekurangan dalam rumah. Jangan takut, hidup dengan apa yang ada. Nikmati apa yang ada. Jangan sampai saudara, ya, kondisi kekurangan kita membuat kita jauh dari Tuhan kita. Justru kondisi kekurangan kita, hidup dalam kondisi yang kurang seperti sekarang ini, disitulah kita meminta otoritasnya Tuhan bekerja sepenuhnya, menolong kita menyelesaikan persoalan demi persoalan daripada hidup kita. Jadi kata kuncinya, ya, kalau dari umat tadi, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Tapi dari pihaknya Tuhan kepada kita, ya, kepada kita adalah, dia katakan, jangan takut. Hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Jangan takut. Hai Indonesia, jangan takut. Hai Jakarta, jangan takut. Hai Bekasi, jangan takut. Hai Depok, jangan takut. Hai kota-kota di Indonesia. Ya, yang kita pentingkan adalah sambut dia dengan hati yang bersih itu. Ya, dengan hati yang bersih itu, ya, jangan takut. Dia akan menyelesaikan semua persoalan kita. Bagian yang ketiga, saudara. Babak yang ketiga dalam narasi kita, babak yang pertama tadi, orang banyak, ya, menyambut Yesus dengan lidah mereka, dengan ungkapan tadi yang keluar dari mulutnya adalah, Hosana diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Dalam babak yang kedua sekarang, ya, waktu Yesus datang itu kembali, dia melepaskan perkataan juga dengan lidahnya juga. Lihat di sana. Waktu dia disambut dengan lidahnya, dengan lidah kita, ya, dengan lidah kita, dengan ucapan berkat yang kita lepaskan, ternyata sang raja juga melepaskan berkat buat kita.
Makanya berkatnya adalah, kata kuncinya tadi, jangan takut. Ya, jangan takut. Dan itu ciri khas dari semua Injil ya, yang dicatat dalam Alkitab dalam menyambut Sang Mesias itu adalah kata jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, babak yang ketiga ini, ya dalam babak yang ketiga ini, sebenarnya ini adalah sebuah respon. Respon dari apa? Dari apa yang sudah mereka lakukan sebenarnya. Jadi umat sudah melakukan, lalu Tuhan juga sudah melakukan bagi mereka. Sekarang kita bisa melihat bagaimana responnya. Nah, responnya kita melihat di sana, ayat 16, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Lihat sana, nas itu untuk dia katanya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang banyak tadi, dikatakan di sana bahwa ternyata itu untuk dia. Dan dikatakan di antara orang banyak itu mungkin juga ada murid-murid itu, murid-murid itu hadir di sana bersama-sama dengan orang banyak itu. Tapi dikatakan di dalam bagian ini setelah Yesus dimuliakan katanya. Ini dalam arti setelah Yesus dimuliakan, Yesus mati, atau nanti setelah Yesus bangkit, mungkin mereka baru menyadari bahwa nas itu adalah untuk Yesus, dan mereka juga sudah melakukannya. Melakukan apa? Melakukan penyambutan. Ya, penyambutan kepada Yesus sebagai seorang raja itu. Ya. Nah, inilah yang saya katakan dalam hidup kita, dalam respon yang pertama ini, ya, perlakuan demi perlakuan yang kita lakukan kepada Yesus, ya, dalam respon kita sebenarnya menempatkan Yesus sebagai raja itu, perlakuan demi perlakuan yang kita lakukan, ya, setiap harinya, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita harus melakukan hal yang seperti ini. Bagaimana kita menghormati Tuhan kita itu dengan lidah kita, ya, dengan lidah kita. Jadi jangan sampai kita tidak menghormati Tuhan kita dengan lidah, dengan hati kita itu, ya, karena ini berkaitan ya. Tadi kita bisa melihat dengan lidah dan hati. Jadi lidah, perkataan dengan hati itu harus apa? Harus selaras. Jadi apa yang dikeluarkan oleh lidah ini sebenarnya itu bicara apa? Bicara cerminan hati kita sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan hal yang seperti ini tadi, respon kita itu dengan lidah dan hati kita itu harus selaras. Ya. Yang kedua, mari kita lihat respon yang kedua dalam ayat yang ke-17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Ternyata respon yang pertama itu tadi dari murid-muridnya, mereka menyadari bahwa mereka sudah melakukannya. Sekarang respon yang kedua itu dari orang banyak. Orang banyak yang apa? Yang menyaksikan bahwa Lazarus membuat mukjizat dalam Lukas pasal yang dalam Yohanes pasal yang ke-11 ya. Yohanes pasal 11 itu ya dikatakan bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. Ternyata waktu itu banyak orang yang menyaksikan membangkitkan itu, dan orang-orang yang menyaksikan itu ternyata dikatakan mereka juga pergi bersaksi. Dan pada waktu mereka melihat bahwa Yesus tadi akan datang ke Yerusalem itu, ternyata mereka juga datang ke sana untuk menyongsong dia, untuk menyambut dia sebagai seorang raja itu. Nah, jadi luar biasa. Jadi murid-murid menyongsong dia, menyambut dia. Orang-orang banyak yang menyaksikan mujizatnya itu sekarang memperlakukan hal yang sama juga, menempatkan Yesus sebagai raja mereka. Jadi tidak sia-sia apa yang mereka lihat tentang Yesus, apa yang mereka dengar tentang Yesus, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus itu sekarang sepenuhnya mereka lakukan untuk apa? Untuk menghormati Tuhannya. Ya, jadi kadang-kadang banyak orang yang udah mendengar Yesus, melihat mukjizatnya, tapi dia tidak memperlakukan Yesus, tidak pernah menyambut Yesus sebagai rajanya dalam hidupnya. Tapi ternyata orang banyak itu ya menyambut Yesus sebagai rajanya. Nah, bagian yang ketiga saudara, respon yang ketiga bisa kita lihat dalam bagian ini. Ya, dari ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Ya. Yang ketiga, respon yang ketiga itu dari orang Farisi. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi luar biasa. Mereka dengan matanya, dengan apa yang mereka lihat, rupanya mereka menghalangi Yesus itu. Ternyata dikatakan, waduh, kamu gak berhasil katanya. Lihatlah, semua orang sudah mengikut dia sekarang. Ya, sudah mengikut dia. Dan memang itulah ungkapan seorang raja, kalau kita bisa melihat. Jadi kalau raja itu ya punya pengikut. Tidak ada raja yang tidak punya pengikut. Dan itu yang dikatakan orang Farisi sekarang. Lihatlah,
semua dunia sudah mengikut dia. Ya, secara tidak langsung. Ya, saya suka dengan kata seluruh dunia datang mengikut dia ini. Ya, seluruh dunia datang mengikut dia. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata yang ikut Yesus itu bukan bukan skop orang-orang Yahudi saja, tidak, tapi sudah semua dunia katanya. Sudah semua dunia mengikut dia. Ya, entah perkataan ini jauh ke depan nanti, saya tidak tahu. Tapi saudara, apakah itu juga perkataan itu dari orang-orang yang hadir itu, mungkin yang hadir dalam menyambut dia itu bukan orang-orang Yahudi, tapi mungkin ada orang-orang bangsa-bangsa yang lain. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu juga. Tapi saudara, apapun itu, pengakuan ini menjelaskan bahwa apa yang dilihat oleh orang-orang Farisi ini juga mungkin jauh ke depan. Bahwa pengikut Yesus sebagai seorang raja itu bukan hanya skop dari orang-orang Yahudi saja, tapi juga seluruh dunia. Jadi kita bisa melihat respon yang pertama dari murid-murid tadi, sadar atau tidak sadar, setiap hari kita harus belajar mempermuliakan Tuhan seperti murid-murid. Ya, respon yang kedua adalah dari orang banyak yang menyaksikan Lazarus dibangkitkan itu, yang sudah pergi bersaksi. Apapun hebatnya kesaksian kita, pada waktu kita mendengar Yesus itu hadir di tengah-tengah hidup kita, seharusnya kita tetap harus menyambutnya sebagai seorang raja. Lalu yang ketiga, saudara, kita bisa melihat respon dari orang Farisi dengan dia melihat begitu banyak orang mengikut Yesus. Dia mengatakan bahwa seluruh dunia sudah mengikuti dia. Nah, kalau begitu, dalam penyambutan kita dalam Minggu Palem dan Minggu Sengsara ini, pertanyaan saya sederhana buat kita. Bagaimana kita meresponinya? Orang banyak mengucapkan kata berkat, memberkati raja mereka. Lalu yang kedua, dari pihak Yesus sang raja, dia memberkati kita dengan satu kata, jangan takut. Kalau orang banyak, diberkatilah engkau yang datang, ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel itu. Ya, dari pihaknya Tuhan dikatakan jangan takut. Dan sekarang responnya, respon dari murid-murid, sadar tidak sadar setiap hari Anda harus mempermuliakan dia, menyambut dia sebagai rajamu. Ya, dari pihak orang banyak yang menyaksikan Lazarus dibangkitkan itu, apa yang dikatakan mereka dalam mempermuliakan Tuhan itu, mereka datang. Ya, dikatakan mereka datang di acara menyongsong tadi itu, mereka hadir di sana. Dan hal yang sama, sesibuk apapun Anda bersaksi, Anda harus hadir. Ya, mempersiapkan hatimu, ya, pikiranmu, perkataanmu, dan segala keberadaanmu setiap hari untuk mempermuliakan dia. Lalu di bagian yang ketiga, dari orang Farisi dikatakan, lihatlah, kamu gak bisa. Saya kalau menafsirkan ayat 19 ini, saya katakan, kamu gak bisa menahannya. Ya, karena dikatakan dalam bagian itu, seluruh dunia datang mengikuti dia. Dan sampai sekarang memang ini terbukti, seluruh dunia datang mengikuti dia. Tidak hanya Israel, tapi semua bangsa-bangsa datang mengikuti dia. Bapak Ibu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tidak ada kata yang lain. Posisikan Yesus sebagai rajamu. Dia ada dalam hatimu, ya, dia dalam hatimu, dan keluarkanlah. Karena Yesus ada dalam hatimu, seharusnya perkataan-perkataan yang saudara dan saya keluarkan adalah, diberkatilah dia, supaya apa yang dikatakan oleh sang raja kepada kita menjadi bagian dari hidup kita. Jangan takut. Virus menyeramkan, tapi kata Tuhan, jangan takut. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu digentarkan dalam hidup ini. Dia akan menyediakan makanan, minuman, dan semua keperluanmu. Dia akan membentengi kita dari virus ini. Dia akan menjaga keluar masuk kita, keluarga kita, siapapun kita. Ya, siapapun kita, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, yang mendengarkan khotbah ini, atau secara khusus saudara-saudara yang dalam jemaat Pauk Anugerah juga, kita bisa melihat bahwa ternyata betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan. Betapa pentingnya kita bersandar kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita berharap kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatanmu, jangan pernah andalkan kehebatanmu. Kau terbatas, saya terbatas. Tidak ada kekuatan di dalam segalanya. Kekuatan kita hanya satu, adalah dari Raja kita, dari Tuhan kita, Yesus Kristus yang sudah menolong kita, yang selalu berkata kepada kita, jangan takut. Jangan takut. Dan kalau begitu, apa yang kurang lagi? Tidak ada yang kurang dalam hidup ini. Sambutlah dia sebagai rajamu dengan lidah dan hati yang bersih. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba terus mendoakan kami semuanya yang sudah mendengarkan firman ini. Biar Tuhan akan menolong, Tuhan memberkati kami. Supaya penyambutan kami dalam Minggu Palem, Minggu Sengsara ini, kami boleh memposisikan Engkau sebagai Raja kami. Kami tidak bermain-main dengan hidup kami,
Tapi kami benar-benar berharap dan percaya kepada Tuhan yang mengasihi kami. Tolonglah Tuhan, Kau menghalaukan semua virus ini dari bangsa kami, dari kota kami, bahkan dari negara kami ini Tuhan. Bersihkanlah Tuhan, supaya Engkau membentengi bangsa dan negara kami ini dengan darah Yesus. Kau mematikan semua virus itu Tuhan, dan membersihkan semua virus itu. Virus itu tidak menerpa, tidak menakutkan, tidak menyeramkan. Tapi virus itu sepenuhnya dijamah oleh darah Yesus, dipatahkan oleh darah Yesus. Dan Tuhan membentengi kami, memagari kami dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kekuatan yang daripada Roh-Mu senantiasa terus ada dalam hidup kami. Kekuatan daripada Roh-Mu senantiasa terus menghibur kami, supaya kami dalam kekuatan, dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Kau mengampuni semua dosa salah kami. Bersihkanlah kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, supaya darah Yesus itu boleh sepenuhnya dengan aktif memberkati kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kuasa darah Yesus terus menguatkan kami, dan perkataan Yesus terus menguatkan kami. Kami tidak perlu takut, karena Engkau yang berkata, jangan takut. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi, selamat pagi Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Shalom.